Nah, hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang tenses. Tapi bedanya, today we are going to learn about simple past tense. Bedanya apa? Hari ini kita akan belajar tentang simple past tense. Apa sih simple past tense dalam bahasa Inggris? So, pay attention and listen carefully. Simple past tense dalam bahasa Inggris merupakan tenses yang kelima. Atau teman-teman bisa mengucapkan dengan simple past. Oke, apa itu simple past? Simple past merupakan kalimat yang mengandung pernyataan atau kegiatan yang sudah terjadi. Ingat, kegiatannya sudah terjadi ya. Kemudian terjadinya secara simple. Ingat itu, terjadinya secara simple. Kalimatnya simple aja kok. Nah, time signal yang biasa digunakan adalah often, sering, yesterday, kemarin, and then just now, baru saja. An hour ago, sejam yang lalu, a few days ago, beberapa hari yang lalu, atau beberapa hari lalu, or 2 days ago, 2 hari lalu. Kemudian a few minutes ago, beberapa menit lalu, ataupun a week ago, seminggu lalu, a month ago, sebulan lalu, ataupun a year ago, setahun yang lalu. Tandanya ada kata ago-nya ya, yang artinya sudah berlalu. Ataupun several days ago, beberapa hari lalu, 5 minutes ago, 5 menit yang lalu, dan time signalnya terkadang juga ada tanda last night, semalam, or last week, minggu lalu, last month, bulan lalu, last year, tahun lalu, or last Friday. Apa Friday dalam bahasa Inggris? Ya, Jumat lalu. Last March, Maret lalu. Oke, time signal ini memudahkan kita untuk melihat apakah kalimatnya merupakan kalimat yang sudah terjadi atau sedang terjadi. Nah, jika ada kata last atau ada kata ago-nya atau kata yesterday-nya ataupun time signal yang lainnya, nah teman-teman bisa menandai bahwa itu merupakan kalimat yang sudah terjadi. And then simple past atau simple past tense terdapat dalam dua bentuk. Yang pertama, ada verbal. Verbal berarti menggunakan verb, menggunakan kata kerja. Contohnya seperti I read the book last night. I read the book last night. Saya sudah baca buku itu semalam. Read merupakan verb to. Kalimat keduanya berbentuk nominal atau menggunakan kata benda, tidak pakai kata kerja. Contohnya I was in India last year. Tidak ada kata kerja, bukan? I was in India last year. Saya di India tahun lalu. Atau tahun lalu saya di India. Kalimat yang verbal yang menggunakan kata kerja ada verb read. Sementara yang nominal, kata benda, tidak ada kata kerja. Nah, di kalimat nominal yang ada keterangan tempat ataupun terkadang dengan sifat atau dengan benda yang lainnya. Oke, kita akan pelajari secara spesifiknya. Yang pertama, past simple yang verbal yang menggunakan verb, artinya menggunakan kata kerja. Misalnya kalimatnya yang positif mengandung pernyataan yang berarti subject tahu ya, IUVDCE, itu merupakan subject plus verb to, verb 2. And then untuk kalimat yang mengandung penyangkalan ataupun kata tidak, ada kata tidaknya, maka subject plus did plus not. Oke, subject plus did plus not. Kemudian plus verb 1 atau infinitive. Verb 1 atau infinitive. Nah, kemudian jika kalimatnya interrogative atau mengandung kalimat tanya, berarti did-nya di awal kalimat. Did diposisikan di awal kalimat, kemudian baru subject. Did plus subject plus verb 1 or infinitive. Nah, did subject verb 1. Ingat, dia menggunakan verb 1, kemudian baru ada tanda tanyanya. Perhatikan baik-baik, ketika kalimatnya merupakan kalimat pernyataan, maka menggunakan verb 2. Dan ketika ada did atau did not, verb 2-nya berubah menjadi verb 1 atau infinitive. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu verb 2 atau verb 1, perhatikan baik-baik ya pembahasan kita berikut ini. Yang pertama, verb 1 berarti verb 1. Verb 1, verb 1 atau infinitive.
verb dasar yang biasa kita gunakan sehari-hari. Kemudian verb to merupakan verb yang kita gunakan sekarang dalam bentuk simple past. And then verb 3 biasanya digunakan dalam bentuk tenses yang lainnya. Verb T biasanya digunakan dalam future perfect. Nah, sekarang teman-teman tidak perlu memikirkan verb 3, kita harus fokus ke verb 1 dan verb 2 dulu. Kemudian langsung saja kita lihat contohnya. Verb 1 misalnya seperti study. Ketika menjadi verb 2 berubah menjadi studied. And then berubah lagi menjadi verb 3, sebutannya studied juga. Artinya belajar. Study, studied. Kemudian jika go, verb 2-nya berubah menjadi went, verb 3-nya berubah menjadi gone, artinya pergi. Kemudian write, wrote, written atau written, artinya menulis. Kemudian read, read, artinya membaca. Nah, untuk kata read, verb 2 dan verb 3 tulisannya sama, hanya saja dibacanya berbeda. Read, read. Nah, di sini teman-teman hanya perlu memperhatikan verb 2. Studied, went, wrote, and read. Nah, buat teman-teman pasti ada pertanyaan, kenapa berbeda verb 2-nya? Ada yang jadi studied, ada yang jadi went, ada yang jadi wrote or read. Untuk polanya teman-teman bisa pelajari di irregular verb and regular verb. Usahakan kepada teman-teman yang belum tentu polanya dihafal terlebih dahulu, sehingga kita bisa menentukan kalimat. Dihafalnya tidak perlu susah-susah, jadi kosakatanya ditulis dulu, kemudian di print atau ditulis langsung, kemudian tempelkan ke kamar kalian atau di ruang belajar. Nah, dibaca saja sehari 2 kali atau 3 kali, dibaca saja. Atau kalian bisa foto di HP, difoto, dan ketika ada waktu luang dibaca, sehingga hafalan kita akan melekat di memori tanpa kita harus memaksa hal-hal tersebut. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan masih membahas tentang verbal, langsung ke kalimat pernyataan atau kalimat afirmatif, maksudnya kalimat positif. Nah, untuk subjek I, you, we, they, she, he, it plus verb to. Ingat ya, subjek plus verb to. Subjeknya I, you, we, they, she, he, it. Boleh pilih salah satu. Langsung plus verb to. Contohnya seperti I studied. Ingat verb to yang tadi? I studied English last night. I studied English last night. Saya belajar bahasa Inggris semalam. Artinya saya sudah belajar bahasa Inggris semalam. Nah, di sini I-nya merupakan subjek, kemudian studied-nya merupakan verb to. English last night merupakan objek English-nya objek, sementara last night-nya komplement atau pelengkap. I studied English last night. Saya belajar bahasa Inggris semalam. Contoh yang lainnya misalnya subjeknya kita ganti, apakah verb to-nya akan berubah? Tidak ya. Verb to-nya tidak akan berubah. Jadi untuk subjek apa saja verb to-nya tidak akan berubah. Misalnya she studied, tidak akan berubah ya. Subjek plus verb to. Nah, ketika she-nya diganti lagi dengan nama perempuan siapapun itu, misalnya Mia studied, Mia belajar, atau Mia sudah belajar. Jadi verb to-nya tidak berubah. Apakah subjeknya berubah menjadi he, it, they, we, atau yang lainnya? And then kita menggunakan subjek they. They studied English last night. Mereka belajar bahasa Inggris semalam. Artinya mereka sudah belajar bahasa Inggris semalam. Anak-anak berkumpul kemudian mereka belajar bahasa Inggris semalam. Mereka sudah belajar. Nah, they di sini merupakan subjek. Studied apa? Ya, verb to. English last night merupakan objek or complement. Di sini subjeknya boleh apa saja, tetapi verbnya tetap verb to. They studied English atau he studied English, bisa juga. Dia belajar bahasa Inggris, dia sudah belajar bahasa Inggris. Atau kita ganti lagi dengan Tom belajar bahasa Inggris, Tom studied English. Jadi mau subjek apa saja tetap plus verb to. Ingat itu baik-baik ya. And then di sini kita menggunakan
time signal apa? Last night. Apa artinya? Ya, artinya semalam. Kalimatnya menggunakan beberapa. Ketika kalimatnya menggunakan verb 2, verb to, nah langsung kita pastikan bahwa kalimat tersebut merupakan past simple atau merupakan simple past. And then, ingat rumus kalimatnya subject plus verb to. Mau subjek apa saja, misalnya seperti I studied. Nah, misalnya berubah lagi menjadi ate, verb to juga ya. Ate artinya makan. And then said, apa artinya? Berbicara atau berkata. Atau you ran, Tom told, or Granny cleaned, or Mia spoke. Ini semuanya verb to. Said verb to, ran verb to, Tom told verb to, cleaned verb to, dan spoke juga verb to. Kemudian kita akan bahas kalimat yang verbal dengan bentuk penyangkala atau bentuk negatif. Ada kata tidaknya. Di sini kita ingat tadi kita menggunakan did not. I, you, we, they, she, he, it plus did not plus verb 1. Kembali ke verb 1 jika ada did not. Perhatikan itu saja. Verb 2-nya akan berubah kembali ke verb 1 jika ada did not. Did not plus verb 1, verb 1. Nah, langsung saja kita lihat contohnya. Misalnya I, subjeknya boleh apa saja ya. I did not study English last night. I did not study English last night. Saya tidak belajar bahasa Inggris semalam. And then I merupakan subjek, did not merupakan pernyataan tidaknya ataupun tanda negatifnya. Kita menggunakan did dan not. Kemudian study kembali ke verb 1, dan English last night merupakan ya objek or complement. Studinya berubah menjadi verb 1. Bagaimana kalau subjeknya kita ubah jadi she did not study English last night. Dia tidak belajar bahasa Inggris semalam. Atau Mia did not study English last night. Mia tidak belajar bahasa Inggris semalam. Verb 1-nya tidak berubah. Mau subjek apa saja tetap verb 1 dari study. Verb 2-nya studied. Studied biasanya digunakan dalam bentuk kalimat apa? Ya, kalimat positif. And then subject they did not study. They did not study English last night. Mereka tidak belajar bahasa Inggris semalam. They subject did not merupakan tanda negatif dan study merupakan verb 1. English last night apa? Object or complement. Subjeknya they, subjeknya boleh apa saja, sama saja ya. They did not study English last night. Mereka tidak belajar bahasa Inggris semalam. Dia tidak belajar bahasa Inggris semalam. Or Tom did not study English last night. Tom tidak belajar bahasa Inggris semalam. So, ketika kalimatnya menjadi kalimat negatif dalam bentuk simple past, jadi ketika ada did-nya atau did not, verb 2-nya otomatis berubah menjadi verb 1, verb 1. So, jika kalimatnya merupakan kalimat negatif, berarti ada did not plus verb 1. And then, kita akan belajar bagaimana cara membuat kalimat yang berbentuk pertanyaan atau interrogative. Nah, yang pertama, did-nya di awal kalimat. Ingat ya, rumus yang pertama tadi, did-nya berada di awal kalimat, kemudian plus subjek. Subjeknya apa? I, you, we, they, she, he, it. Plus verb 1. Ketika ada did, verb 2-nya berubah menjadi verb 1. Ya, ingat itu ya. Ada kerja bentuk kedua berubah menjadi bentuk ke satu ketika ada did. Oops, jangan lupa tanda tanya. Contohnya seperti did you study English last night? Did you? Apa kamu belajar bahasa Inggris malam? Maksudnya, sudahkah kamu belajar bahasa Inggris malam? Apa kamu sudah belajar bahasa Inggris malam? Bisa juga seperti itu. Atau secara simpelnya, apakah kamu belajar bahasa Inggris malam? Did you study English last night? Perhatikan did-nya berada di awal kalimat ketika kita ingin membuat kalimat berbentuk pertanyaan. Did you?
you-nya merupakan subjek. Did plus subjek. Did you verb 1. Did you study English? Study merupakan verb 1. Dan English last night merupakan object or complement. Did you study English last night? Atau kita ubah lagi menjadi she. Did she? Apa dia? Atau did Mia? Apa Mia? Mau subjek apa saja, verbnya tidak berubah. Apa Mia belajar bahasa Inggris malam? Kemudian ketika subjeknya berubah lagi menjadi misalnya menjadi he, did he? Nah, didnya tidak berubah, subjeknya tetap sama. Dan did he study English last night? Apa dia belajar bahasa Inggris malam? Did merupakan ya bentuk pertanyaan. He subject study, verb 1 English last night, object or complement. Did he study English last night? Or did Tom? Jadi intinya adalah ketika teman-teman ingin menyebutkan sesuatu yang sudah terjadi, dan misalnya untuk pertanyaan, apa kamu sudah belajar bahasa Inggris malam? Did-nya diposisikan di awal kalimat, baru subjek, baru verbnya. Verbnya verb 1 ya, verb 1. Teman-teman bisa menganalogikan dengan verb lainnya. Did Mia do that? Apa Mia melakukannya? Or did Mia go? Apa Mia sudah pergi? Or did Mia tell him? Did Mia tell him? Apa Mia sudah memberitahunya? So, posisi did diposisikan di awal kalimat. Jangan lupa intonasinya lebih ditekankan agar bisa mengetahui kalau itu adalah pertanyaan. Did you go? Did Mia go? Nah, after that kita akan membahas tentang simple past yang berbentuk nominal, yang artinya noun atau kata benda. Formulanya berubah ya. Ketika formulanya berubah menjadi nominal, berarti tidak menggunakan verb. Contohnya kalimat yang positif, kalimat pertanyaan, maka subject plus was or were plus non-verb. And then jika kalimatnya penyangkalan atau kalimat tidak, kalimat negatif, subject plus was plus was or were plus not plus non-verb or nominal. Kemudian jika kalimatnya berbentuk tanya atau interrogatif, maka was or were-nya berada di awal kalimat, sama seperti did. Did berada di awal kalimat untuk kata tanya. Kemudian baru plus subject plus non-verb. Jangan lupa tanda tanya atau penuturan suaranya. Oke, perhatikan di sini kita menggunakan was or were not, dan was or were juga berada di awal kalimat, juga berbentuk tanya, kemudian baru subject. Karena di sini kita menggunakan non-verb and non-verb, tidak ada verb. Jadi kita ada kata sifat atau kata-kata tempat atau yang lainnya. Seperti tadi India, was or were digunakan untuk subjek tertentu. Contohnya seperti subjek I menggunakan was, she was, he was, and it was. I, she, he, it menggunakan was. Sementara were digunakan untuk you were, we were, and they were. I was, she was, he was, it was, you were, we were, and they were. Langsung saja kita langsung ke kalimatnya, contohnya seperti apa, dan kita langsung lanjut ke kalimatnya dalam bentuk nominal. Yang pernyataan yang berarti kalimatnya afirmatif, kalimat positif intinya. Untuk subjek I, she, he, it menggunakan apa? Ya, menggunakan was. Kemudian baru plus nominal or non-verb, tidak ada verb ya. Misalnya seperti I was so young. I was so young. Saya dulu masih terlalu muda. Saya dulu masih muda. Maksudnya I was so young. Nah, di sini menggunakan was. Was berarti untuk subjek I, she, he, it. I was so young merupakan nominal atau non-verb, tidak ada kata kerja. So young berarti terlalu muda atau masih sangat muda. Kemudian jika subjeknya she plus she was in Brooklyn yesterday. She was in Brooklyn yesterday. Dia kemarin di Brooklyn. Tahu Brooklyn? Dia kemarin di Brooklyn.
Brooklyn merupakan tempat. Nah, untuk tempat Brooklyn or India or Bali or Indonesia berarti menggunakan kata bantu was. Untuk subjek I, she, he, it. Remember that. Ingat baik-baik ya. And she was in Brooklyn yesterday. It is nominal atau Ben was in Brooklyn yesterday. Ben kemarin di Brooklyn. Jadi untuk subjek she, he, it tetap menggunakan kata bantu was. Kemudian baru nominal dalam bentuk kalimat positifnya seperti itu ya. It was amazing. It was amazing. Artinya itu luar biasa. It-nya berarti mengganti kata pesta. It was amazing. Pestanya luar biasa. Nah, it bisa diganti untuk hewan ataupun kata benda seperti rumah, pohon, party, kosakata yang termasuk kata benda. The party was amazing. Partinya luar biasa. Itu luar biasa. It was amazing. Itu luar biasa. Kemudian ketika subjeknya you, we, they berarti menggunakan kata bantu were. You, we, they, were plus non-verbal atau nominal. Contohnya seperti you were. You were so young. Kamu dulu masih terlalu muda. We were. We were in Bali last month. Ingat kata last month time signal untuk simple past. Okay? We were in Bali last month. Kami di Bali bulan lalu. Atau bulan kemarin kami di Bali loh. Kemudian ketika subjeknya they were so happy last night. Mereka sangat bahagia semalam. Jadi perhatikan di sini ketika subjeknya berubah menjadi you, we, they berarti menggunakan were. You were, we were, they were. Kemudian baru so young nominal atau we were in Bali last month. Last month merupakan time signal untuk menegaskan bahwa itu sudah terjadi. And so happy. Apa arti so happy? Sangat bahagia. Happy merupakan kata sifat yang artinya bahagia. So happy, sangat bahagia. They were so happy. Mereka sangat bahagia semalam. And then ketika kalimatnya yang nominal berbentuk penyangkalan ataupun ada kata tidaknya negatif, ingat ada kata tidaknya untuk subjek I, she, he, dan it plus was kemudian tambah not karena ini merupakan kalimat tidak atau kalimat penyangkalan. Kemudian baru nominalnya atau non-verbnya. Contohnya seperti I was not so young. Saya dulu tidak terlalu muda ketika itu terjadi. Atau saya dulu tidak terlalu muda ketika kebakaran itu terjadi. So I was not so young. Saya dulu tak terlalu muda. She was not in Brooklyn yesterday. Dia kemarin tidak di Brooklyn. Mudah bukan? Kemudian untuk subjek he was not in Brooklyn yesterday. Or untuk subjek Ben, he-nya berubah menjadi Ben. Misalnya, Ben was not in Brooklyn yesterday. Ben kemarin tidak di Brooklyn, tapi dia kemarin sedang di Bali misalnya seperti itu. Jadi untuk mengatakan Ben kemarin tidak di Brooklyn, kita bisa mengatakan dengan was not. Ben was not in Brooklyn yesterday. Ataupun kita ganti Brooklyn-nya misalnya dengan Bali. Ben was not in Bali. Ben was not in Medan. Ben was not in Jakarta. Atau teman-teman bisa mengganti di Ben was not in bla bla bla. Terserah ya. Jadi keterangan tempatnya bisa diganti dengan tempat yang teman-teman mau. And then jika subjeknya berubah menjadi it, ya, it was not amazing. Itu tidak luar biasa. It's not amazing. It was not amazing. Jadi teman-teman tinggal menekan was not. Tambah not saja untuk kata tidak. I was not. Ben was not. It was not. Jadi teman-teman hanya perlu menambahkan kata not. I was not. Ben was not. It was not. Baru nominalnya. So young, masih muda. Yang merupakan kata sifat yang sifatnya masih muda. So young.
atau tempat seperti Brooklyn, Jakarta, Bali, Medan, Surabaya, Bandung, mau di mana aja bisa. Atau amazing juga termasuk kata sifat. It was not amazing, it was not wonderful, it was not good, it was not bad. Itu tidak terlalu buruk, bisa juga. Bisa, so teman-teman paham ya. Jika ketika kalimatnya kita tidak mau menggunakan verb, artinya kita menggunakan kata keterangan tempat atau kita menggunakan kata sifat. Nah, kita bisa merubahnya dengan menggunakan was not untuk subjek she, he, it, dan I, she, he, it. Mereka satu grup, satu paket. Ingat itu ya. I, she, he, it was baru nominal. Dan ketika subjeknya you, we, they, grup kedua, kelompok kedua berarti menggunakan were not. Baru nominal. Contohnya seperti you were not so young. You were not so young. Kamu dulu tak terlalu muda. Or we were not in Bali last month. We were not in Bali last month. Kami tidak di Bali. Atau kami tak di Bali bulan lalu maksudnya. Or they were not so happy last night. Mereka tak terlalu bahagia semalam. They were so sad misalnya. Bisa juga mereka semalam sedih. So they were not so happy. Mereka tidak terlalu bahagia. Nah, di sini kita menggunakan were not untuk subjek you, we, they. Jika kalimatnya negatif seperti you were not, we were not, they were not. Kamu tidak, kami tidak, mereka tidak. Nah, untuk so yang in Bali so happy, mereka merupakan jenis kalimat yang tidak menggunakan kata kerja atau verb. Bisa menggunakan kata sifat, keterangan tempat, ataupun keterangan waktu. And then ketika kalimat yang berbentuk nominal yang tidak menggunakan kata kerja kita ingin buat dalam bentuk pertanyaan atau interrogatif, maka untuk subjek I, she, he, it atau grup pertama kita menggunakan was di awal kalimat. So was plus I, she, he, it. Was, I, she, it plus non-verb dan tanda tanya atau penekanan suaranya ditekan sedikit. Kita bentuk dengan tanda tanya. Contohnya misalnya was I so young? Jadi ketika kecelakaan itu jadi apakah saya masih muda? Saya terlalu muda, jadi saya tidak memahaminya waktu itu. Was I so young? Apa dulu saya masih terlalu muda ketika hal tersebut terjadi? Jadi saya tidak tahu. Was I so young? Or was she in Brooklyn yesterday? Apa dia di Brooklyn kemarin? Was she in Brooklyn yesterday? Apa dia kemarin di Brooklyn? Or was he in Brooklyn yesterday? Apa dia kemarin di Brooklyn? Apa dia di Medan? Ya, was she in Medan? Jadi keterangan tempatnya bisa kita rubah. Was she in Bali? Was she in Medan? Was he in Brooklyn? Dan lain-lainnya. Diganti kata keterangan tempatnya. Kemudian kita bisa ganti he-nya dengan laki-laki. He merupakan laki-laki. Jadi teman-teman bisa mengubahnya dengan nama. Was Ben is in Brooklyn yesterday? Nah, jika ketika subjeknya berubah menjadi it, misalnya was it amazing? Apa pestanya kemarin luar biasa? Kita bisa mengatakan dengan was it amazing? Apa itu luar biasa? Apa kemarin luar biasa maksudnya? So, was digunakan di awal kalimat ketika kita ingin bertanya apa atau apakah. Was I? Apa saya? Was Ben? Apa Ben? Was it? Apa itu? Oke, perhatikan di sini was it bukan apa itu dalam bentuk apa itu di atas meja, bukan. Apa itu di atas meja? What is that? What is that? What is it? What is this? Nah, beda ya kata-kata bentuknya. Nah, teman-teman juga bisa menambah kata what. What was that? What was that? What was that? Apa
apa itu tadi. So, teman-teman bisa menambah kata what. Nah, teman-teman harus menekan ya jika ingin bertanya, what was that? What was that? Terdengarnya memang lucu, tetapi teman-teman harus menekan pernyataan itu supaya menjadi bentuk pertanyaan. Nah, jika teman-teman susah mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris, teman-teman bisa menggunakan teknik menghafal satu kata atau meniru suatu kata, meniru dari orang lain. Jadi tiru saja sesuai dengan nada yang diucapkan. Seperti what was that? So, kita bisa menambahkan kata tanya seperti what was that? Next, kita akan pelajari step selanjutnya. Jika subjeknya merupakan grup kedua, berarti menggunakan were. Grup keduanya apa? Ya, grup keduanya menggunakan you, we, dan they. Were, you, we, they plus nominal or non-verb. Contohnya seperti were you so young? Bukan was you ya. Were you so young? Apa dulu kamu masih terlalu muda saat kecelakaan itu terjadi? Ketika kamu tidak ingat gitu. Were we in Bali last month? Apa kami di Bali bulan kemarin? Apa kita di Bali bulan kemarin? Bisa juga. Jadi dia nggak ingat bulan kemarin dia kemana aja. Jadi dia tanya, were they so happy last night? Kita ingin memastikan kondisi seseorang atau kondisi mereka. Mereka lagi sedih. Were they so happy last night? Apa mereka sangat bahagia semalam? Karena semalam ibu memberikan surprise. Because last night I was in Bali. Jadi semalam saya masih di Bali. I was in Bali last night. Saya semalam di Bali. Dan saya bertanya kepada ibu saya, were they so happy last night, Mom? Apa mereka bahagia semalam? Jika ya, yes, they were so happy last night. Ya, mereka sangat bahagia semalam. Jika tidak, gimana kalimatnya? No, they were not so happy last night. They were not so happy. They were not. Untuk kata tidak, untuk kata ya, yes, they were so happy. They were so happy. They were not so happy. Apakah teman-teman sudah paham dengan kalimat simple past yang nominal? Jika teman-teman masih belum paham atau masih ada pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. So, thank you for watching and see ya.